Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita akan bahas tentang keutamaan Lailatul Qadar, sebuah malam yang sangat terkenal bagi orang-orang yang ingin mencari percepatan atau lompatan di dalam menggapai pahala. Kalau kita beramal pada keseharian, maka pahala kita itu berjalan runut, ya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tetapi kalau kita beramal di malam Lailatul Qadar, maka pahala kita itu akan meloncat dari 1 bisa jadi menuju 1000 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka malam ini memang malam yang sangat mulia sesuai dengan namanya Al-Qadar, dan malam yang ditunggu-tunggu oleh para pencari kebaikan, para pencari pahala, juga dikenal dengan malam 1000 bulan. Allah katakan tentang malam itu sebagai Lailatul Mubarak. Kata Allah, inna anzalnahu fi lailatul mubarak. Ya, inna anzalnahu fi lailatul mubarakah, ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan dia, yaitu Al-Qur'an, di dalam malam yang penuh keberkahan. Nah, malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, apa makna dari Lailatul Qadar itu, sehingga kita memang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menghidupkan malam-malam tersebut sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Bukhari. Nah, Rasulullah SAW katakan, man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar atau melakukan qiyam di malam Lailatul Qadar didasari oleh iman dan mengharap-harap pahala, maka akan diampuni baginya apa yang telah lampau dari dosa-dosanya. Nah, ini tentu sebuah kemuliaan yang sangat besar. Kita mungkin tiap hari melakukan salah, melakukan dosa. Nah, ini bisa dihapus dengan ibadah kita atau qiyam kita di malam Lailatul Qadar itu, dengan catatan ibadah itu, qiyam itu dilakukan dengan dasar iman dan mengharap-harap pahala. Nah, sebelum kita bahas itu, kita akan menyampaikan tentang makna dari Lailatul Qadar tersebut. Apa malam Lailatul Qadar itu? Para ulama menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu mempunyai makna antara lain malam pengagungan. Ya, dia disebut sebagai malam pengagungan. Kenapa disebut sebagai malam pengagungan? Karena malaikat turun silih berganti membawa berkah, rahmah dan ampunan dari Allah Ta'ala. Dan malaikat-malaikat itu disertai oleh Jibril sebagai pimpinan para malaikat. Dan sebagaimana telah dijelaskan di dalam dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis, bahwa malaikat itu adalah penghuni langit. Ya, langit yang berjumlah 7, nah itu dihuni oleh para malaikat-malaikat. Nah, di malam Lailatul Qadar itu mereka diperintahkan oleh Allah turun ke dunia. Untuk apa? Untuk membawa keberkahan, membawa rahmat dan membawa ampunan. Sehingga dunia berada di dalam keadaan yang agung, dunia di dalam keadaan yang mulia. Karena apa? Ya, kalau kita lihat di dalam hadis bahwa malaikat itu enggak turun di dalam keadaan yang buruk. Sebuah contoh, kalau rumah itu ada hal yang buruk, misalnya ada patung, ada gambar makhluk hidup, maka malaikat tidak mau masuk kepadanya. Nah, dengan adanya kemuliaan di malam tersebut, malaikat pun turun atas perintah dari Allah, atas izin Allah, untuk membawa keberkahan, rahmat dan pengampunan. Sehingga malam itu begitu mulia, begitu agung. Kemudian pengagungan ini juga bermakna bahwa orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar itu akan mendapatkan keagungan yang besar sekali dari Allah. Ya, jadi kalau malamnya itu malam yang mulia, malam yang agung, maka tentu keagungan itu juga akan diperoleh oleh orang-orang yang menghidupkan malam tersebut dengan ibadah-ibadah dan kebaikan. Dan ibadah yang paling utama di saat itu adalah qiyam, yaitu kita melakukan
sholat malam. Ya, kita melakukan ibadah yang paling utama di malam bulan Ramadan, yaitu melakukan qiyamul Ramadan. Makanya di saat Lailatul Qadar namanya itu diubah secara khusus. Kalau di malamnya umum kan disebutkan man qoma Ramadan, barang siapa melakukan qiyam di bulan Ramadan. Nah, kalau di malam Lailatul Qadar ini namanya berubah man qoma Lailatul Qadri, barang siapa yang melakukan qiyam ya di malam Lailatul Qadar atau secara khusus di malam Lailatul Qadar, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau dengan catatan ibadahnya didasari oleh iman dan mengharap-harap pahala dari Allah. Jadi keagungan itu akan mereka dapatkan. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa menghidupkan malam tersebut dengan ibadah-ibadah yang disunahkan sehingga kita menjadi orang yang mendapatkan keagungan dari Allah Ta'ala. Kemudian makna yang kedua, malam Lailatul Qadar itu bermakna malam kesempitan. Nah, seakan-akan berbalik ya maknanya. Tetapi memang ya di malam tersebut ini bisa dikatakan malam kesempitan karena waktunya memang sangat sempit. Ya, berapa lama waktu tersebut? Ya, kalau kita lihat hari-hari di dalam 1 tahun, maka waktu yang disediakan oleh Allah secara khusus untuk malam Lailatul Qadar itu hanya 1 hari. Makanya jarang sekali orang yang sempat ya untuk mendapatkan malam tersebut, karena bisa jadi di dalam 1 hari itu justru dia sedang sibuk. Di dalam 1 hari itu dia sedang berhalangan dan yang lain-lain. Nah, karena itu mempersiapkan diri untuk menyongsong Lailatul Qadar tersebut, menyikapi sempitnya waktu yang disediakan oleh Allah. Karena malam itu terjadi hanya 1 hari di dalam 1 tahun, ini adalah sebuah hal yang sangat diperlukan. Jadi kalau kita sekarang masuk pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, maka hidupkan malam-malam tersebut, dan karena kita tidak tahu pada hari keberapa, pada malam berapa Lailatul Qadar akan diturunkan oleh Allah, maka kita harus berusaha menyikapi sempitnya waktu tersebut dengan memperbanyak ibadah-ibadah di hari tersebut. Nah, kalau kita hanya terbatas mencari 1 harinya saja, maka akan sangat sulit ini ya. Ya, hari keberapa ini? Ya, belum tahu. Misalnya, kita paksakan misalnya, saya hanya beribadah pada malam ke-25. Belum tentu terjadi di malam tersebut. Ada ganjil-ganjil gitu ya Ustaz? Ya memang paling memungkinkan di malam ganjil. Paling memungkinkan itu terjadi di malam ganjil. Karena memang ya ini salah satu di antara rahasia yang Allah telah berikan kepada kita, rahasia yang Allah berikan pada kita, agar kita memang bersungguh-sungguh untuk mencari malam tersebut. Karena apa? Karena memang sengaja dirahasiakan oleh Allah gitu ya. Nah, seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari itu, Rasulullah SAW mengatakan, kharajtu li ukhbirakum bilailatul qadar. Aku keluar untuk memberitahukan kepada kalian tentang malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, tetapi ada fulan dan fulan itu bertikai, bertengkar. Maka Rasulullah SAW katakan farufiat, ya, maka malam itu diangkat oleh Allah. Artinya tidak jadi diberitahukan kepada Rasulullah atau dilupakan kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun mengatakan wa asa ayyakuna khairul lakum, dan bisa jadi itu akan menjadi lebih baik bagi kalian. Nah, kenapa lebih baik bagi kalian? Kalau kita tahu waktunya, misalnya malam ke-27, ibadah kita hanya 1 malam. Tapi kalau kita nggak tahu malam keberapa gitu, maka ibadah kita akan bertambah. Karena kita cari bisa jadi di malam 21, 23, 25, 27, dan 9. Nah, sehingga kita menambah ibadah. Barangkali itu yang disebutkan Rasulullah SAW, wa asa ayyakuna khairal lakum. Nah, kemudian makna yang lain ya, dari kesempitan itu adalah karena dunia atau bumi ini dipenuhi oleh para malaikat yang turun dari langit-langit tersebut. Sehingga ibaratnya jika kita mengetahui jasad atau wujud dari malaikat, maka dunia ini akan dipenuhi oleh para malaikat yang demikian banyak. Ya, yang diutus oleh Allah, yang diizinkan oleh Allah untuk ya membawa rahmah, keberkahan dan pengampunan tersebut. Hanya saja karena malaikat tidak berbentuk fisik sebagaimana kita, nah dan kita juga tidak tahu wujud malaikat, maka kita merasa dunia biasa-biasa saja. Padahal sungguhnya dunia ini dipenuhi oleh banyaknya malaikat yang turun dari langit tersebut. Nah, kemudian yang ketiga,
Lailatul Qadar itu juga bermakna malam ketetapan. Nah, disebut malam ketetapan karena di malam tersebut ini ditetapkan segala urusan sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Qadar, bahwa Rasulullah Ta'ala telah mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Ya, para malaikat turun dan juga ar-ruh yaitu Jibril di malam tersebut dengan izin dari Tuhan pemelihara mereka dengan membawa segala urusan. Jadi perkara-perkara yang telah Allah tetapkan, ya, ada ulama yang mengatakan di dalam 1 tahun itu telah diatur, ditetapkan oleh para malaikat di malam tersebut. Nah, sehingga disinilah malam di mana kita ya memperbanyak doa kepada Allah agar urusan kita menjadi urusan yang baik. Nah, ada pula ulama yang mengatakan bahwa di malam tersebut malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menuliskan takdir. Nah, maka kalau kita memahami dari makna yang ketiga ini, ya tentu kita ingin bahwa ya takdir kita adalah takdir yang baik. Urusan kita adalah urusan yang baik. Maka bagaimana kita bisa menjadikan takdir ini menjadi baik? Maka di malam tersebut itu hendaklah kita memperbanyak kebaikan, terutama ya dzikir, dan dzikir yang utama di situ adalah takdir. Ya, dzikir untuk memohon kepada Allah takdir yang baik, artinya doa. Ya, doa untuk memohon kepada Allah agar takdir ketetapan yang berlaku bagi kita adalah takdir yang baik. Nah, maka disinilah kita tidak bisa atau tidak boleh ya menyia-nyiakan malam yang demikian mulia tersebut. Ya mungkin kita merasa berat ya ibadahnya semalam ya dibandingkan dengan hari-hari kita yang demikian panjang, 1 tahun mencapai 360 hari, maka kita ambil 1 hari untuk secara khusus beribadah kepada Allah. Ya ini mungkin ya ringan sih sebenarnya ya. Jadi perbandingannya kan jauh antara sekali, 360 dengan 1 itu. Ya, terus bagaimana kita menyikapinya? Ya karena kita memang diharapkan itu mendapatkan kemuliaan di malam tersebut, yang mana kemuliaannya itu disebutkan di dalam Al-Qadar adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya sering disebut sebagai malam 1000 bulan. Ya, jadi kebaikan di malam tersebut itu setara dengan kebaikan atau bahkan lebih baik daripada kebaikan selama 1000 bulan. Jadi kalau kita ibadah sungguh-sungguh di malam tersebut yang didasari iman dan mengharap pahala, itu lebih baik daripada ibadah kita selama 1000 bulan. Nah, maka ini tentu kita tidak ya sayang ya kalau kita menyia-nyiakan malam tersebut ya karena kebaikan yang mungkin tidak akan mungkin bisa kita lakukan ya di dalam hidup kita selain dari malam Lailatul Qadar. Ibaratnya kita beribadah terus-menerus selama sepanjang tahun misalnya dengan tanpa henti, maka kita pun tidak akan mampu, dan itu pun ya tidak bisa melebihi dari angka 1000 bulan karena umur kita mungkin nggak nyampe angka tersebut gitu ya. Jadi maka ini adalah kemuliaan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada secara khusus umat Rasulullah SAW. Maka kita harus berusaha untuk mendapatkan malam tersebut dan menyikapi dengan ibadah-ibadah yang disyariahkan, terutama itu adalah Qiyamul Ramadan yang secara khusus di malam itu disebut sebagai Qiyamul Lailatul Qadri. Maka nah itulah pahala yang kita harapkan agar kita bisa mendapatkan kemuliaan di malam tersebut. Baik Ustadz, nanti kita lanjut ya. Pemerhati Prosolina, untuk Anda yang juga sudah bersiap bergabung. Siapa ini? Sebentar, kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Saya Mas Santo. Iya, Pak Haji Muhid ya. Ya. Assalamualaikum Pak Yai, Masa Usurur. Masaul khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan Lailatul Qadar Pak Yai. Pak Yai menyampaikan yang ini yang belum ini tanda-tandanya Pak Yai. Tanda-tandanya. Ya, apa sih kita ini katanya Pak Kiai mendapat malam keagungan, malam ketetapan ini. Sampai apa ini Pak? Sayang saya kena kuis sudah Pak Kiai. Ini nggak bisa ikut kuis lagi dong. ini
Tanda-tandanya kita ini yang sanksi Pak Kiai. Tanda-tandanya untuk Lailatul Qadar ini khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Sedangkan kepribadian kita ini tanda-tanda kepada kita sendiri ini Pak Kiai. Tidak tahu gitu. Ya, yang belum tahu ini Mas Anto. Itu yang perlu digarisbawahi, tanda-tandanya semacam apa Pak Kiai? Apa rezekinya lancar, apa yang semacam demi yang lainnya Pak Kiai? Ya. Nah, Baik. yang kedua ini Pak Kiai tentang menyolatkan jenazah yang memakai salam assalamualaikum warahmatullahi langsung wabarakatuh itu Pak Kiai. Kalau yang biasa itu assalamualaikum warahmatullahi gitu Pak Kiai. Kalau itu wabarakatuh Lengkap gitu. tanpa ya apa mengusap ke muka apa tidak itu Pak Kiai. Yang banyak itu kalau di perdesaan kunut ke atau ke mayit itu mengusapkan kepada wajah Pak Kiai. Kayak biasanya itu kalau Setelah salam gitu ya. Iya, setelah salam Pak Mas Baik. Anto. Baik. Menganukan ke wajah. Ya. Juga Kiai sehat selalu. Afwan kasih, syukron kasih selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung terakhir ini pedot-pedot nih ya. Oke. Baik, mungkin yang pertama dulu ini Ustadz. Apakah ciri-ciri orang itu mendapatkan Lailatul Qadar Ustadz? Nah, apakah ini dirasakan oleh pribadinya sendiri atau justru orang lain nih yang bisa melihat itu Ustadz? Ya, baik ya. Ini memang ya sebuah karunia Allah, sebuah rahmat dari Allah yang ya diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Itu tidak kita ketahui secara dohir ya, karena wujudnya apa? Wujudnya tadi adalah rahmah, kasih sayang Allah, kemudian maghfirah, pengampunan dari Allah, nah kemudian keberkahan dari Allah. Nah di situ hal-hal yang kadang-kadang kan kita tidak bisa menyikapi secara dohir atau melihat secara dohir. Ya, pengampunan Allah wujudnya apa? Nah kemudian rahmah dari Allah wujudnya apa? Nah kemudian juga maghfirah dari Allah wujudnya apa? Nah ini kadang-kadang kita tidak bisa menyikapinya secara dohir atau melihat secara dohir. Nah ada ya orang-orang yang beranggapan bahwa malam Lailatul Qadar itu ada tanda-tanda khusus ya. Nah sehingga kalau kita menjumpai tanda-tanda itu berarti kita mendapatkan Lailatul Qadar. Sebenarnya tidak demikian ya. Nah kita diperintahkan untuk beribadah di malam Lailatul Qadar itu sifatnya adalah ta'abudiyah belaka. Ta'abudiyah itu adalah hubungan kita dengan Allah ya, dan tidak ada relevansinya dengan manusia. Orang melihat kita bagaimana nggak masalah, nggak ada relevansinya. Tapi ta'abudiyah kita bagaimana kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah ya. Misalnya kalau kita lihat malam Lailatul Qadar itu beda diketahui dengan ada yang mendengar suara malaikat. Ini nggak benar ada yang saya pernah dengar itu apa, ada yang mengatakan ini Ustadz hening begitu Ustadz gitu. Ya ada juga demikian ya. Nah kemudian ada yang mengatakan bahwa dia melihat malaikat bersujud ya, atau segala sesuatu bersujud. Dia melihat cahaya di segala tempat karena malaikat kan adalah terbuat dari cahaya. Kemudian dikabulnya doa-doa. Nah ini semua adalah anggapan-anggapan yang sebenarnya di dalam dalil tidak kita jumpai. Seperti contoh misalnya ada yang mengatakan bahwa doa-doa akan dikabulkan di situ. Itu sebenarnya kan nggak ada ketenjelasan dalam dalil. Yang ada itu adalah barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar disertai dengan iman dan mengharap-harap pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Nah diampuni dosa-dosa yang telah lampau ini kan nggak berwujud pada penampilan orang. Nah misalnya fisiknya berubah menjadi ganteng, rezekinya menjadi lancar dan sebagainya, kan nggak seperti itu. Tetapi diampuni dosa itu wujudnya nanti adalah di pengadilan Allah dia tidak terkena akibat dari dosanya karena dosanya telah dihapus oleh Allah, dosanya telah diampuni oleh Allah, sehingga dia masuk surga dengan mudah karena tidak bertanggung jawab lagi dengan dosanya yang sudah diampuni oleh Allah tersebut. Adapun tanda-tanda yang memang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu memang ada, seperti kalau dilihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Thayalisi disebutkan Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Samhatun Tolhaqal Qaltun. Malam itu sedang. Ya, sedang itu apa? La kharotun wala baridah, tidak panas dan juga tidak dingin. Jadi kondisi malam itu adalah malam yang
sedang tidak dalam kondisi panas, kemudian sumuk juga tidak dingin, kemudian hingga kita kedinginan. Dan tentunya ini adalah pada tempat-tempat tertentu. Ya, kalau tempat itu misalnya biasa ada musim panas, musim dingin, ya di malam tersebut jika musim dingin, ya mungkin dinginnya berkurang. Kalau di tempat tersebut biasa musim panas, mungkin panasnya berkurang gitu ya. Jadi sedang-sedang, tidak terlalu mencolok, tidak terlalu ekstrim lah, baik dari panasnya maupun dinginnya. Nah kemudian bisa diketahui paginya itu dari mana? Tusbihu samsuha sofihatuha, ya. Dha'ifatun hamra. Di pagi harinya matahari itu akan bersinar redup, ya, lemah, ya, tidak panas, tidak terlalu menyengat panasnya itu. Jadi panasnya itu panas yang ringan gitu. Nah, sinarnya pun juga kemerah-merahan, tidak terlalu tajam gitu. Nah, ini diketahui di pagi harinya. Ya, setelah malam itu berlalu. Nah, mungkin ya kita telat, tahunya kok sudah selesai gitu. Nah, itu memang salah satu di antara rahasia yang Allah telah tetapkan agar kita memang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan malam tersebut. Ya, tanda-tanda yang lain memang tidak banyak disebutkan oleh Rasulullah SAW, karena memang warufi'at, diangkat dari beliau hingga beliau tidak tahu. Nah, kalau kita merasa bahwa oh iya saya mendapatkan Lailatul Qadar, ya ini sebenarnya kan perasaan setiap orang yang beribadah di malam tersebut. Ya, misalnya kalau kita beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan penuh, misalnya malam hari kita gunakan untuk qiyam, ya, baik itu sholat malam atau mungkin tilawah Quran atau mungkin dzikir-dzikir kalimat thayyibah, ya pasti kita dapat malam Lailatul Qadar itu. Ya, pasti kita dapat. Tetapi kalau kita tidak sungguh-sungguh, misalnya kita ambil salah satu dari malam ganjil, iya kalau terjadi di malam itu. Kalau enggak, nah berarti kita enggak dapat kan? Iya. Nah, jadi setiap orang yang menghidupkan di malam tersebut itu pasti dapat. Nah, enggak peduli ada tanda-tanda yang dia ya katakan, "Oh, saya punya tanda, saya punya misalnya tahu sesuatu", enggak peduli seperti itu. Tapi siapa saja yang menghidupkan malam tersebut, karena Rasulullah SAW memang menyebutkan secara man qoma. Man itu kalau dalam istilah usul fikih kan kalimat kalimat yang umum, berlaku bagi siapa saja yang melakukan qiyam di malam Lailatul Qadar itu pasti dia akan dapat Lailatul Qadar. Nah, jadi nggak perlu kita bertanya, tanda fisiknya apa? Mungkin doa-doanya dikabulkan oleh Allah, atau mungkin rezekinya lancar, atau mungkin keberkahan-keberkahan yang lain, ini nggak perlu seperti itu. Makin tapi karena kita pasti dapat itu selama kita bersungguh-sungguh beribadah, nah, didasari oleh iman dan mengharap-harap pahala di dalam ibadah di dalam malam Lailatul Qadar tersebut. Jadi dijamin semuanya pasti dapat jika dia menyikapi seperti yang disebutkan Rasulullah SAW tersebut, yaitu man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang melakukan qiyam di malam Lailatul Qadar didasari oleh iman dan mengharap-harap pahala, pasti dia akan dapat ya hal tersebut. Ya. Baik. Kemudian Ustadz yang kedua tadi berkenaan dengan salam, Ustadz, sholat jenazah, Ustadz. Nah, ketika selesai sholat jenazah kemudian salam. Nah, itu ada yang mengucapkan salamnya itu lengkap gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitu, Ustadz. Nah, kemudian ada yang perlu mengusap muka atau tidak, begitu, Ustadz tadi. Ya, baik. Salam yang diajarkan Rasulullah SAW di dalam sholat itu memang ada beberapa macam, ya. Nah, ada yang berbunyi Assalamualaikum, Assalamualaikum, artinya ke kanan Assalamualaikum, ke kiri juga Assalamualaikum. Ada juga ya Assalamualaikum ke kanan, kemudian ke kiri Assalamualaikum warahmatullah. Ada yang demikian. Jadi ke kanan Assalamualaikum, ke kiri Assalamualaikum warahmatullah. Ada juga yang diajarkan ke kanan Assalamualaikum warahmatullah, kemudian ke kiri Assalamualaikum warahmatullah. Sama. Dan ada juga yang diajarkan secara lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi lengkap diajarkan oleh beliau seperti itu. Nah, mana yang terbaik ya kalau kita melihat pada kaidah usulnya ya, kaidah usulnya itu apa yang lebih banyak amalannya maka itu lebih baik. Ya, tentu amal soleh ya. Maka yang terbaik itu apa? Ya misalnya yang lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah ini memang ada yang mengambil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak apa-apa. Ini menurut hadis-hadis yang ada itu sifatnya mukhayyar. Ya, sifatnya mukhayyar itu apa? Boleh memilih mana yang kita inginkan, mana yang kita kehendaki, itu boleh memilih. Dan tidak ada di antara hadis-hadis tersebut yang berkategori lemah. Memang semuanya sahih. Ya, jadi kita bisa memilih mana yang kita kehendaki. Nah, secara khusus sholat jenazah itu biasanya orang melakukan dengan 1 kali salam ke kanan saja. Ya, ini penjelasan tersebut itu memang ada yang melakukan gitu, ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau kita melihat pada kewajiban salam pada umumnya sholat itu dilakukan dengan salam ke kanan dan salam ke kiri. Ya, beliau menolehkan wajah ke kanan, kemudian mengucapkan salam, dan beliau mengucapkan wajah ke kiri dengan mengucapkan salam. Jadi salamnya itu tadi telah disebutkan di dalam hadis-hadis ada berapa macam. Nah, kemudian berikutnya ya pilihan kita yang mana? Yaitu tadi kalau kita mengikuti pada ketentuan usul tadi, maka apa yang lebih banyak perbuatannya maka dia lebih utama. Ya, apa yang lebih banyak ucapannya maka itu lebih utama. Ya kita ambil yang lebih utama, yaitu yang paling banyak ucapannya, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan atau ke kiri? Nah, itu tadi. Kalau sebagian ulama memang hanya membatasi ke kanan saja untuk sholat jenazah, tetapi ada juga yang menyamakan dengan sholat yang lain, yaitu ke kanan dan ke kiri. Ya, maka ucapan salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu semuanya mukhayyar, artinya didasari oleh hadis-hadis yang semuanya sahih dan boleh kita pilih. Adapun ya ini tentang mengusap wajah itu memang diperselisihkan tentang kesohihan hadisnya. Ya, nah, bagaimana hadisnya? Ya, di salah satunya misalnya yang diriwayatkan oleh Tobroni disebutkan karena Rasulullah SAW idza qada salatahu yakni wasalama wa masaha jabhatahu biyadihil yumna. Ya, Rasulullah SAW itu apabila beliau selesai dari sholatnya, yaitu beliau bersalam, maka beliau mengusap dahinya dengan tangannya yang kanan. Nah, itu disebutkan oleh Daraqutni. Ya, jadi setelah salam beliau usapkan tangannya ke dahinya. Ya, maka tangan kanan ya ke dahinya. Hadis ini dinilai oleh sebagian ulama sebagai hadis yang lemah. Ya, karena ada perawi yang ya tidak memenuhi standar kesohihan itu. Nah, sehingga sebagian tidak menganggap ini sebagai dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian juga ada hadis lain disebutkan bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza da'a farofa yadaihi wa masaha ya jabhahu biyadaihi. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdoa, maka beliau mengangkat tangannya, kedua tangannya, dan mengusap ke wajahnya dengan kedua tangan tersebut. Ya, hadis ini juga dinilai sebagai hadis yang dhaif oleh sebagian para kritikus hadis. Ya, jadi ini tergantung dari pemahaman tentang hadis tadi. Kalau kita menggunakan standar hadis yang sahih, maka memang tidak dijumpai adanya mengusap wajah. Kalau dalam hadis tadi disebutkan mengusap dahi, ya dua hadis tadi, baik diriwayatkan oleh Abu Dawud maupun oleh Tobroni itu disebutkan mengusapkan dahi, itu kedua-duanya didasari oleh hadis yang tidak memenuhi kategori sahih. Nah, kalau ada yang menganggap sahih ya kadang-kadang melakukan seperti itu. Tapi memang setelah dicek dalam ilmu hadis memang tentunya seperti itu. Ya, jadi terus kalau nggak ada mengusap dahi bagaimana? Ya sebenarnya ya nggak masalah juga. Karena apa? Karena dasarnya itu sudah memang selesai, sudah selesai, dan itu bukan termasuk di antara rukun sholat juga. Karena rukun sholat itu memang berakhir dengan salam. Seperti yang disebutkan Rasulullah SAW bahwa miftahus sholati tuhur, ya, wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Ya, kunci sholat itu adalah bersuci. Yang membuat sholat itu menjadi haram itu adalah takbir. Dan yang menghalalkan kembali itu adalah salam. Jadi akhir sholat itu adalah salam. Setelah salam itu tidak lagi dianggap sebagai bagian dari sholat. Ya, jadi entah kita melakukan misalnya mengusapkan tangan tadi atau tidak, itu bukan bagian dari sholat karena sudah selesai dengan salam tersebut. Ya, baik. Baik Ustadz, nanti kita lanjut pemerhati Prosalina untuk Anda yang siap bergabung.